Perusahaan ini yang awalnya rugi 83 miliar, jadi untung 150 miliar dalam 1 tahun karena mengganti direktur utamanya dan juga sistem kepemimpinan di dalamnya. Penasaran nggak sih kayak gimana? Yuk terus ikutin videonya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizaldi, mahasiswa MBA Telkom University. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan sangat-sangat menarik, sangat-sangat relevan di era digital saat ini, yakni adalah digital leadership. Mungkin udah sangat-sangat familiar atau misalnya masih pada bingung nih tentang apa sih digital leadership itu, karena pada hari ini, pada video ini saya akan membahas tentang topik mulai dari participate leadership, delegation empowerment, hingga nanti ada developing leadership skills. Wah, tentunya pasti akan sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu nih, para teman-teman semua yang menonton, mungkin barangkali ada yang mau sambil menulis, atau barangkali ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, boleh banget, nanti kita akan coba berdiskusi lebih lanjut ya. Baik, pembahasan pertama, mungkin masuk dulu nih ya ke judulnya, digital leadership. Apa sih digital leadership ini? Mungkin saya akan coba bagi menjadi dua kata, ya digital dan juga leadership. Digital ini adalah framework yang terbentuk perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, dan leadership ini mungkin sudah sangat-sangat familiar nih ya di telinga kita, ini adalah keterampilan atau fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi hal-hal tertentu hingga dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, digital leadership sendiri itu adalah merujuk pada kemampuan individu organisasi untuk efektif beradaptasi di era digital informasi saat ini, tentunya dengan pemanfaatan juga teknologi-teknologi saat ini. Gimana nih? Udah pada siap belum jadi seorang digital leadership? Udah siap dong ya? Oke, langsung aja let's go. Kita masuk ke materi pembahasan selanjutnya. Dia ada participate leadership, delegation, and empowerment. Mungkin itu adalah karakteristik atau gaya cara kepemimpinan. Mungkin kita sebagai seorang pemimpin, kita ini ada menjadi tiga, ada participate leadership, ada delegation, ada empowerment. Participate leadership ini adalah kita lebih mengajak teman-teman kita, mengajak tim kita, mengajak bawahan kita untuk kita langsung berdiskusi secara langsung mengenai sebuah pembahasan. Nah, kalau delegasi adalah kita kayak memberikan tugas kepada tim kita, karena mungkin akan ada waktunya kita sebagai pemimpin itu adalah harus bisa mendelegasikan. Tidak bisa semua hal itu dilakukan sama kita sendiri ya. Jadi kita pun harus ada beberapa kemungkinan, ada beberapa kesempatan kita wajib untuk mendelegasikan agar tim kita bisa bekerja sendiri dan kita pun bisa fokus kepada hal-hal lain yang lebih penting. Selanjutnya juga ada empowerment, di mana kita sebagai pemimpin di sini dituntut untuk mendorong tim kita agar tim kita juga bisa nih mengerjakan apa tugas yang kita inginkan gitu. Jadi kamu lebih ke tipe yang mana nih? Apakah participate, delegate, atau empowerment? Tapi sebenarnya tiga-tiga ini tidak ada yang salah kok. Semuanya bisa dilakukan secara beriringan ataupun tidak harus selalu menjadi orang yang seperti itu terus gitu. Karena pasti akan ada waktunya kita menjadi participate, delegate, ataupun empowerment. Nah, selanjutnya adalah early contingency theories of effective leadership, di mana ini tuh adalah kerangka konseptual dalam studi kepemimpinan, di mana saya di sini membawa Hershey-Blanchard dan juga ada five decision making process. Nah, bisa teman-teman lihat lagi nih, yang di Hershey-Blanchard ini itu ada terbagi 4, ada delegating, kayak tadi ya, supporting, ada coaching, ada directing, sementara yang five decision sendiri ini dari mulai autokratik, kolaboratif, konsultif, autokratik lagi, konsultatif. Apa sih bedanya? Nah, itu udah saya tuliskan tuh ya. Mulai dari keputusan tuh ada yang dipegang leader banget. Sebagai leader kita harus autokrasi banget nih. Kita benar-benar segala hal harus dipegang sama kita banget. Ataupun ada juga nih, kita tuh mengharuskan kelompok ngerjainnya itu. Ataupun ada deh, ya udah deh, bisa deh ini awalnya dari kelompok tim bawahan kita dulu, terus selanjutnya keputusannya diambil sama kita. Nah, tentu di sini banyak contoh-contoh five decision making, bagaimana caranya, tapi pendekatan ini tuh menekankan bahwa sebenarnya tidak ada gaya yang mutlak itu paling benar. Tentu beda kondisi, beda tim, beda cara kepemimpinan pasti akan menghasilkan hal-hal yang berbeda lagi. Selanjutnya ada charismatic dan transformational leadership. Nah, ini nih, ngomongin tentang karisma, kadang kita menjadi pemimpin ataupun kita sebagai orang bawahan suka ngeliat nggak sih, ada orang tuh yang benar-benar berkarisma banget, kelihatan itu kayak keren gitu. Mungkin di sini itulah sifat dari karismatik ini sendiri gitu, memiliki daya tarik yang sangat-sangat persona pribadinya itu beda gitu. Nah, kalau di sini saya mencontohkannya
presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Lalu juga untuk transformasional, ini kepemimpinannya tuh lebih visioner, lebih mengubah organisasi di kelompok mereka. Nah, ini yang saya akan nanti akan jadi case study juga. Ini adalah di Dirut PT KAI, Bapak Ignatius Jonan. Nah, di mana PT KAI ini tuh yang awalnya 2009 itu masih merugi 83 miliar dan jadi untung 150 miliar. Gimana sih caranya? Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Karena itu tonton terus videonya agar teman-teman tahu ya gimana sih caranya PT KAI bisa bertransformasi. Selanjutnya ada strategic leadership by eksekutif, di mana sebagai seorang leader ini kita dituntut untuk memiliki strategic leadership mulai dari creating vision, high level cognitive activity, gathering more people, inputs, active and anticipating and creating a future, revolutionary thinking. Karena kita tidak pernah mengetahui apa sih yang akan terjadi di masa ke depan oleh perusahaan. Jadi kita harus selalu kritis dengan selalu mempersiapkan strategik gitu sebagai seorang leader. Nah, saya di sini membawa contoh ini adalah Goto ya, perusahaan Gojek, Tokopedia, mereka merger. Pernah sih membayangkan bagaimana jadi pemimpin mereka, mereka kepikiran untuk melakukan merger gitu. Pasti tentunya mereka sudah melakukan kajian-kajian dan strategi-strategi khusus untuk akhirnya mereka bersatu menjadi Goto dan sekarang masih bisa berjalan karena tujuannya adalah untuk mengembangkan seluruh perusahaan hingga bisa terus berkembang. Selanjutnya adalah ethical, servant, spiritual, authentic leadership. Berikut beberapa gaya kepemimpinan lagi ini. Mulai dari ada yang ethical leadership, ada yang kepemimpinannya tuh kayak melibatkan prinsip-prinsip mulai nilai-nilai ditetapkan sebagai seorang pemimpin. Misalnya kayak kamu misalnya kayak kamu beretikanya kayak, oh semuanya harus menggunakan salam nih, satu tema, salam, tolong, terima kasih, maaf. Itu adalah etika yang dibangun oleh seorang pemimpin. Lalu juga ada kepemimpinan yang pelayanan, di mana kamu memimpin di sini benar-benar melayani bawah atau kelompok hingga akhirnya mereka berkembang. Selanjutnya ada kepemimpinan spiritual, melakukan pendekatan melalui cara-cara spiritual mereka. Apakah lebih motivasi, ataukah misalnya mendorong secara dari keagamaan, atau menciptakan lingkungan yang benar-benar koneksi dengan spiritualnya, makna hidupnya sangat-sangat tinggi, ataupun kepemimpinan otentik, di mana melibatkan integritas, transparansi, dan kesesuaian antar perilaku nilai pribadi seorang pemimpin. Di mana kita seorang pemimpin itu memiliki tujuan untuk membangun lingkungan atau budaya organisasi kita sendiri. Selanjutnya ada gender diversity and cross-cultural leadership. Bingung nggak sih gimana cara kita sebagai seorang leadership ini mengatur yang satu ini orang mana, satu ini rasnya apa, satu ini misalnya agamanya apa. Sebagai seorang pemimpin kita tuh dituntut untuk bisa mengcompile semua karyawan-karyawan kita, karena dari gender ini sendiri kadang kita melihat kalau ini mah perempuan, oh ini laki-laki. Jadi kita sebagai leadership tuh memiliki challenge itu gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu gitu, memandang benar-benar objektif bukan subjektif dari misalnya dari gender diversity, cultural leadership. Tentu bukan kita memiliki adanya logistical difficult atau teman-teman misalnya menjadi seorang pemimpin yang global gitu ya, karyawannya ada di berbagai penjuru dunia, pasti kan bingung juga ya, banyak obstacle dan banyak barrier-barrier yang harus ditempuh oleh teman-teman semuanya. Nah, ini adalah gender diversity cross-cultural leadership. Dan selanjutnya adalah developing leadership skill. Di mana pada ini tuh kita sebagai leadership itu kita dituntut untuk selalu belajar embracing digital, leadership facilitating digital drive, digital adaptive and resilience, digital culture, digital skills. Semua tentang leadership itu tidak ada yang pernah selesai dan kita harus selalu mendevelop diri kita sebagai seorang leader agar untuk dituntut terus belajar agar kita bisa mengikuti tren zaman ke depannya. Nah, terakhir ini saya memiliki case study transformasi PT KAI. Nah, ini mungkin yang paling bisa dijadikan sebuah tolak ukur bagaimana seorang leader tuh bisa benar-benar mengubah itu kok gitu. Jadi mana di sini gebrakan Ignatius Jonan dari awalnya rugi 83 miliar jadi untung 150 miliar hanya dalam setahun. Apa aja sih yang dilakukan oleh Pak Jonan ini? Mulai menaikkan gaji karyawan, mempromosikan jabatan berdasarkan kinerjanya, meningkatkan kompetensi karyawan yang awalnya SD SMP mulai pada di sekolah-sekolahin lagi nih agar mereka tuh punya knowledge yang lebih banyak gitu, ataupun misalnya udah sarjana mungkin bisa disekolahkan lagi gitu. Terus selanjutnya ada perbaikan infrastruktur mulai dari semua kebersihannya harus ditata ulang lagi,
Semua sistem-sistemnya mulai ditata ulang lagi. Dan infrastruktur baik dari internal maupun dari uh, SDM ataupun segala infrastrukturnya itu semua dirombak lagi hingga menjadikan KAI perusahaan yang sangat-sangat profit hingga sekarang. Baik, masuki kesimpulan adalah digital leadership merupakan skill penting yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin saat ini. Kepemimpinan digital melibatkan penerimaan pemanfaatan teknologi digital secara efektif dalam dunia cepat dan terkoneksi ini. Menjadi pemimpin bukan perihal yang mudah, tapi bukan juga sulit apabila kita mau terus belajar menjadi pemimpin. Tidak ada pemimpin yang terlatih, yang ada pemimpin yang terus berlatih untuk selalu dapat mengikuti kemajuan digital dan SDM saat ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih. Bye-bye.